Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi market. Ini market lagi babak belur teman-teman, jadi market sedang mengalami pendarahan hebat. Hampir semua koin dan semua altcoin mengalami koreksi dalam teman-teman. Kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 108.385 US dollar, mengalami koreksi sebesar 2,74%. Kemudian untuk Ethereum ini mengalami koreksi 2,6%, diperdagangkan di angka 4.355 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat kondisi market hari ini, hampir semua koin mengalami koreksi yang cukup dalam teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang situasi yang ada di Bitcoin. Kita akan update informasi. Jadi video ini saya buat tanggal 30 Agustus. Jadi analisis lengkap, kita akan bahas analisis lengkap Bitcoin pada hari ini. Jadi menurut informasi terkini, hari ini Bitcoin ini diperdagangkan di angka 108.464 US dollar teman-teman. Jadi koreksi sebesar 2,72% dalam 24 jam. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya, ini hari ini ada di angka 2,16 triliun US dollar, dan untuk volume 24 jamnya ada di angka 54,94 miliar US dollar teman-teman. Kemudian untuk real of investment, jadi bagi teman-teman yang return, maksud saya bukan real tapi return of investment 1 bulan. Jadi bagi teman-teman yang membeli Bitcoin 1 bulan yang lalu, ini sedang koreksi atau sedang minus 6,31% teman-teman. Namun bagi teman-teman yang membeli Bitcoin 1 tahun yang lalu, itu return of investment ini hari ini masih mencatatkan keuntungan sebesar 83,45%. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan pergerakan dari Bitcoin ini mengalami tren negatif teman-teman? Jadi kita lihat di sini untuk sentimen pasar dan berita terkini. Jadi Bitcoin Spot ETF ini mengalami aliran keluar bersih sebesar 127 juta US dollar pada tanggal 29 Agustus kemarin. Ini mengakhiri 4 hari aliran masuk berturut-turut. Jadi IBIT BlackRock mencatat aliran masuk 24,63 juta, sedangkan ARK Invest aliran keluarnya minus 72,07 juta US dollar teman-teman. Jadi ada orang yang menjual Bitcoin ETF-nya sebesar 127 juta, ini menyebabkan tekanan di market teman-teman. Kemudian ada lagi laporan dari aktivitas seorang pemodal besar, aktivitas investor Bitcoin awal. Jadi ini dia menjual sekitar 2.360 Bitcoin teman-teman. Jadi dan dia membeli 49.850 Ethereum dalam 10 jam terakhir. Jadi ada whale yang menjual Bitcoin dan membeli Ethereum teman-teman, dan ini menambah total Ethereum yang dimilikinya menjadi 691.358 Ethereum teman-teman, atau mencapai 3 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat ada pergeseran dari whale ini, rata-rata mereka mungkin mengambil keuntungan dari Bitcoin dan kemudian dilarikan ke Ethereum teman-teman. Kemudian ada beberapa berita lainnya. Jadi El Salvador memindahkan cadangan Bitcoin ke beberapa dompet baru untuk memitigasi resiko serangan kuantum. Kita tahu bahwa kalau komputer kuantum itu benar-benar bisa di-on-kan, kemudian mereka menyerang Bitcoin, maka itu bisa dibobol teman-teman Bitcoin. Bahkan ada yang menyatakan kalau kuantum ini benar-benar terjadi, khawatirnya Bitcoin itu bisa harganya mendadak menjadi nol. Tapi itu kita akan lihat ke depan seperti apa. Tetapi sampai hari ini
serangan kuantum itu belum terjadi, teman-teman. Kemudian penambang Bitcoin Iren ini menyelesaikan sengketa pinjaman mesin senilai 20 juta US dollar dengan New York DIC. Kemudian menurut ini analis KryptoQuant memperingatkan bahwa jika Bitcoin gagal pulih ke 112.000, maka level support berikutnya adalah 100.000 US dollar, teman-teman. Wah, ini sangat serius ini, teman-teman. Kalau Bitcoin sampai ke 100.000, apalagi sekarang hari ini sudah ada di angka 108.300. Kemudian kita lihat di sini harga Bitcoin mendekati support kritis, jadi penurunan volume dan sentimen komunitas yang depresif fase keempat dari 5 tahap psikologi pasar menunjukkan adanya potensi konsolidasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin trennya sangat negatif, teman-teman, untuk laporan. Nah, kemudian kita akan berbicara proyeksi dan rekomendasi dari Soso Value. Untuk jangka pendek 1-7 hari itu diproyeksi netral tetapi cenderung mengalami penurunan. Jadi aliran keluar ETF dan juga pergerakan paus berpotensi menekan harga, jadi dipantau level di angka 107.000 US dollar sebagai support psikologis, teman-teman. Kemudian untuk jangka menengah 1-3 bulan potensi rebound jika ETF kembali mencatatkan aliran masuk dan aktivitas rantai seperti jumlah alamat baru membaik. Jadi ini adalah analisa dari Soso Value, teman-teman. Nah, sekarang kita secara teknikal kita akan berbicara tentang pergerakan dari Bitcoin pada hari ini. Kalau kita berbicara time frame bulan, ini trennya masih tren kenaikan, tetap karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi teman-teman harus hati-hati karena di sini kita lihat kelihatannya untuk stokastik akan terjadi dead cross, teman-teman. Kemudian kalau kita di time frame weekly, wah ini agak rawan, teman-teman, terjadi dead cross di stokastik dan ini harga juga kelihatannya akan bergerak ke bawah. Kemudian coba kita cek di time frame hari. Nah, ini time frame hari terjadi double dead cross, teman-teman. Jadi di indikator stokastik terjadi dead cross, EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah. Kemudian juga di sini juga sudah terjadi dead cross, jadi EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah. Mohon maaf, ini saya koreksi. Kalau yang stokastik garis merah memotong garis putih, teman-teman. Ini berarti dead cross. Kemudian kalau untuk EMA-nya, ini EMA 13 telah memotong EMA 21 ke bawah. Jadi kemudian harga pun berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 sehingga trennya masih akan tren penurunan, teman-teman. Sehingga kalau ada teman-teman yang mau membeli Bitcoin, saran saya hari ini lebih baik uangnya disimpan dulu karena kita lihat harganya terus bergerak mengalami penurunan. Jadi kalau teman-teman berprofesi sebagai seorang trader, saya tidak menyarankan Anda untuk membeli Bitcoin pada hari ini. Tetapi apabila Anda berprofesi sebagai seorang investor, nah itu untuk kebijakan melakukan pembelian atau penjualan itu saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Oke, teman-teman, tetap lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau menjual Bitcoin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.